Malam itu di sebuah desa kecil di pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta, udara terasa pekat setelah hujan turun seharian. Tanah basah menebarkan aroma lumpur yang akrab bagi para petani. Di kejauhan cahaya lampu minyak dari rumah-rumah kayu berpendar redup. Semua tampak biasa saja hingga suara lonceng gereja Santo Petrus tiba-tiba bergema. Masalahnya tali lonceng itu sudah lama dilepas. Semua warga tahu sebab beberapa minggu lalu mekanismenya rusak dan dilepaskan untuk diperbaiki. Namun malam itu lonceng berdentang keras menembus kesunyian. Warga yang sedang terlelap sontak terbangun. Ada yang keluar rumah menyalakan obor menatap ke arah menara gereja. Belum sempat kebingungan itu reda sebuah teriakan pekas salib altar. Menyala lagi, orang-orang berlari ke gereja. Di dalam salib kayu di atas altar utama memercik api seperti kobaran yang muncul dari udara kosong. Api itu tidak menghanguskan kayu melainkan berpendar seolah cahaya yang tak dapat dijelaskan. Ini sudah kali kedua terjadi dalam sebulan terakhir. Warga berdesakan, ada yang berdoa sambil menangis, ada yang terperangkap tak percaya. Di tengah kekacauan, pastor muda bernama Romo Andreas baru berusia 30-an berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia datang ke paroki kecil ini dari seminari Semarang hanya 6 bulan lalu. Karakternya ramah dan tulus, tapi juga dikenal berani menyelidiki segala hal dengan pikiran logis. Baginya iman dan akal sehat harus berjalan bersama. Namun malam itu logikanya runtuh sesat. Lonceng berbunyi tanpa tali, salib berkobar tanpa terbakar. Apa yang harus ia katakan pada umatnya? Keesokan paginya halaman gereja dipenuhi bisik-bisik. Warga menuntut penjelasan. Ada yang percaya ini mukjizat, ada pula yang takut ini pertanda buruk. Di ruang pastoran sederhana yang dindingnya dipenuhi foto kenangan umat, Romo Andreas duduk termenung. Di tangannya ada sebuah amplop tanpa nama pengirim. Amplop itu ditemukan di depan pintu pastoran pagi tadi seolah ditaruh dengan sengaja setelah kejadian semalam. Ia membuka amplop perlahan. Di dalamnya terdapat selembar kertas kuno sudah mengguning, jelas usianya puluhan tahun. Kertas itu adalah halaman dari sebuah buku harian. Tulisan tangan yang rapi tapi sudah memudah tertulis di sana. Malam itu di tengah dentuman bom aku melihat seseorang membawa karung kain dari ruang suci altar. Aku tak berani bersuara, hanya menulis di sini agar suatu hari kebenaran terungkap. Tertanda Maria, pembantu gereja, Romo Andreas menelan ludah. Maria itu nama seorang wanita sederhana yang dahulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di pastoran pada masa perang. Ia sudah lama wafat tapi kesaksiannya kini muncul bagaikan hantu dari masa lalu. Apakah kejadian lonceng dan salib yang menyala ada kaitannya dengan rahasia gelap puluhan tahun lalu? Siang itu Romo Andreas keluar berjalan di jalan desa menyapa umat yang masih cemas. Ia berhenti sejenak di warung kopi kecil milik Pak Wiryo, tempat warga biasa berkumpul. Aroma kopi tubruk bercampur gorengan tempe menenangkan suasana. Tapi obrolan warga justru panas. Ini pasti tandanya kutukan, kata seorang bapak tua. Jangan bicara sembarangan. Itu mukjizat, bantah yang lain. Kalau mukjizat, kenapa ada surat aneh itu keletuk pemuda di pojok? Romo Andreas hanya menunduk mendengarkan. Ia sadar kalau ia tak segera mencari kebenaran, komunitas kecil ini bisa terpeka karena prasangka dan ketakutan. Malamnya ia menulis di buku catatannya sendiri. Aku harus menemukan kebenaran di balik catatan Maria. Jika benar ada yang membawa keluar sesuatu dari ruang suci saat perang, maka rahasia itu mungkin masih terkubur di desa ini. Aku akan mencari 3 saksi hidup yang masih tersisa. Ia menyebut 3 nama di bawah catatan itu. Mbah Surip, tetua desa, dulu tinggal paling dekat dengan gereja. Pak Sastro, penjaga kebun gereja di masa lampau. Mas Darno, mantan penabuh beduk dan lonceng gereja. Dengan pena masih menempel di kertas, Romo Andreas berdoa dalam hati. Lalu menatap salib kayu di kamarnya. Jika ini jalanmu Tuhan, bimbing aku. Jangan biarkan umatmu binasa oleh api kebencian yang tak terlihat. Di luar jendela suara jangkrik bersahutan. Desa tampak tenang, tapi dalam hati Romo Andreas sebuah badai baru saja dimulai. Pagi itu matahari merayap di balik bukit kars Gunung Kidul. Embun masih menempel di dedaunan pisang dan ayam jantan di pekarangan berkokok bersahut-sahutan. Suasana desa tampak damai, tetapi hati Romo Andreas gelisah. Catatan Maria terus berputar dalam pikirannya. Seseorang pernah membawa karung dari ruang suci altar pada masa perang. Ia tahu mencari kebenaran puluhan tahun lalu tidak akan mudah. Namun 3 nama yang ia tulis semalam, Mbah Surip, Pak Sastro dan Mas Darno, mungkin masih menyimpan kepingan memori yang mampu membuka jalan. Pertemuan dengan Mbah Surip. Langkah pertama Romo Andreas menuju rumah Mbah Surip, tetua desa yang kini berusia lebih dari 80 tahun. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu beratap genteng merah tua yang sebagian sudah ditumbuhi lumut. Di teras Mbah Surip duduk di kursi kayu goyang mengenakan sarung dan peci lusuh sembari menyesap werang jahe. Selamat pagi, Romo, sapa Mbah Surip dengan suara serak. Jarang-jarang Romo datang ke gubuk saya. Romo Andreas tersenyum lalu duduk di kursi bambu di sampingnya.
Ia memulai dengan obrolan ringan menanyakan kesehatan, berbicara soal musim tanam dan harga gabah. Baru setelah itu ia menyodorkan selembar fotokopi halaman buku harian Maria. Mbak Surip menatap tulisan itu dengan mata yang mulai rabun lalu terdiam cukup lama. Tangannya gemetar seolah ingatan masa silam kembali menyeruak. Saya masih ingat malam itu, katanya pelan. Bom meledak di kejauhan. Semua orang bersembunyi di dalam gereja. Tapi ada bayangan. Seseorang berlari dari altar membawa karung besar. Saya kira itu hanya bayangan mata saya yang tua. Ternyata Maria pun menulisnya. Apakah Mbak mengenali siapa orang itu, tanya Romo Andreas hati-hati. Mbak Surip menggeleng. Gelap sekali. Saya hanya ingat suara kain diseret di lantai dan langkah kaki yang tergesa. Setelah itu ledakan bom membuat semua orang panik. Walau jawaban itu tak memberikan identitas jelas tapi memperkuat kesaksian Maria. Ada sesuatu yang memang dibawa pergi dari ruang suci. Kisah Pak Sastro penjaga kebun, siang harinya Romo Andreas berjalan ke kebun gereja yang masih terawat. Di sana ia bertemu Pak Sastro, mantan penjaga kebun yang kini sudah pensiun dan tinggal di rumah kecil di tepi sawah. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari tapi sorot matanya masih tajam. Pak Sastro menyambut Romo dengan ramah. Mereka duduk di bawah pohon jambu air. Anak-anak kecil berlari sambil memetik buah jatuh menambah suasana akrab. Romo ingin tahu masa lalu, ya, kata Pak Sastro sambil tertawa kecil. Itu masa gelap yang jarang orang mau bicarakan lagi. Romo Andreas menceritakan tentang catatan Maria. Wajah Pak Sastro seketika berubah serius. Ia meletakkan gelas teh panas di meja kayu lalu menunduk. Saya memang tidak melihat langsung tapi saya mendengar, ujarnya lirih. Malam itu saya berjaga di kebun. Saya dengar suara gaduh dari dalam gereja lalu ada seseorang keluar lewat pintu samping. Orang itu membawa karung, jelas sekali. Saya ingin mengejar tapi saat itu peluru berterbangan bom jatuh di bukit. Saya lari menyelamatkan diri. Apakah Bapak tahu siapa dia, desak Romo? Pak Sastro ragu lalu menatap ke kiri dan kanan seolah takut ada yang mendengar. Saya tak bisa yakin. Tapi saya ingat tubuhnya tinggi besar dan dia sempat menjatuhkan sesuatu koin emas. Saya memungutnya tapi esoknya koin itu hilang entah kemana. Pengakuan itu membuat dada Romo Andreas berdebar. Koin emas apa hubungannya dengan benda yang dibawa Mas Darno penabuh lonceng? Sore menjelang Romo Andreas mendatangi rumah Mas Darno, pria parubaya yang dulu terkenal sebagai penabuh beduk dan lonceng gereja sebelum sistem mekanis dipasang. Kini ia hidup sebagai pengrajin gamelan di bengkel kecilnya. Suara denting logam memenuhi udara saat Romo tiba. Mas Darno dengan tangan penuh jelaga menyambutnya dengan tawa ramah. Romo, ayo masuk. Maaf, rumah saya berantakan, banyak tembaga berserakan. Setelah obrolan hangat, Romo langsung menyampaikan tujuannya. Mas Darno mendengarkan lalu menghela napas panjang. Saya tahu Maria. Dia wanita baik, rajin membersihkan altar. Kalau dia menulis itu pasti benar. Apakah Mas Darno melihat sesuatu malam itu, tanya Romo penuh harap. Mas Darno menatap kosong lalu berkata, saya tidak melihat dengan mata tapi saya mendengar lonceng berdentang 3 kali tepat setelah seseorang keluar dari gereja. Padahal malam itu tali lonceng sudah saya ikat. Tidak mungkin bunyi kecuali ada yang menarik keras. Itu tanda aneh, Romo. Romo Andreas tertegun. Catatan Maria, kesaksian Mbak Surip, suara yang didengar Pak Sastro dan dentingan lonceng yang dikisahkan Mas Darno, semua mulai menyusun potongan puzzle. Benih konflik malam itu di pastoran. Romo Andreas menyalakan lilin dan menuliskan rangkuman Maria dan Mbak Surip melihat seseorang membawa karung. Pak Sastro mendengar dan melihat koin emas jatuh. Mas Darno mendengar lonceng berdentang tanpa tali. Namun ketika ia baru saja selesai menulis, suara ketukan pintu terdengar keras. Seorang pria tinggi besar berpakaian rapi masuk tanpa senyum. Ia adalah Pak Tegar, ketua lingkungan sekaligus tokoh berpengaruh di desa. Romo, katanya dengan nada tajam, saya dengar Anda menggali-gali cerita lama. Hati-hati, jangan membuat keresahan. Itu hanya rumor masa lalu, tak perlu dibuka lagi. Romo Andreas menatapnya tenang. Saya hanya mencari kebenaran. Umat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Tegar mengkondongkan tubuh, suaranya rendah tapi penuh angkaman. Kalau Anda teruskan ini saya bisa laporkan ke keuskupan. Jangan sampai nama baik keluarga besar saya terseret. Ingat itu. Lalu ia pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan jejak ketegangan. Romo Andreas termenung di kursinya. Kini ia sadar pencariannya bukan hanya soal sejarah tapi juga menyentuh kepentingan keluarga berpengaruh di desa. Namun suara dalam hatinya jelas, kebenaran harus terungkap meski taruhannya besar. Ia memandang salib di dinding yang malam sebelumnya berkobar cahaya. Bibirnya bergetar, Tuhan kuatkan aku tak bisa mundur.
Di luar, angin malam berhembus kencang membawa aroma tanah basah. Desa Gunung Kidul tampak tenang tapi badai konflik sudah mulai menggelayut. Hari Minggu pagi Desa Gunung Kidul tampak lebih ramai dari biasanya. Jalan setapak menuju gereja Santo Petrus dipenuhi umat yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Anak-anak kecil berlarian dengan kemeja putih dan rok batik, sementara para ibu membawa tas nyaman berisi pisang goreng atau singkong rebus untuk dibagikan setelah misa. Dari luar semuanya tampak normal, tetapi di balik wajah-wajah itu tersimpan bisikan dan keresahan. Kabar tentang Romo Andreas yang menggali kisah lama sudah menyebar. Nama Pak Tegar disebut-sebut dalam bisik-bisik itu meski tidak ada yang berani terang-terangan. Mereka tahu keluarga Tegar adalah keluarga besar yang berpengaruh. Lahan sawah, toko bahan bangunan, bahkan sebagian kios di pasar desa ada di bawah kendalinya. Berhadapan dengan dia berarti berhadapan dengan kekuatan ekonomi desa. Bisikan di tengah umat di halaman gereja Romo Andreas berdiri menyambut umat satu persatu. Ia tersenyum menyelami tangan, berusaha menenangkan dengan gestur sederhana. Namun ia bisa merasakan aura yang berbeda. Ada yang menatapnya penuh hormat, ada pula yang menyonggingkan senyum kekut seakan menyimpan pertanyaan, benarkah Romo akan membuka rahasia lama itu? Seorang ibu parubaya Bu Lastri mendekat sambil berbisik lirih, "Romo, hati-hati. Saya dengar keluarga Pak Tegar tidak senang. Mereka bilang Romo bikin gosip yang merusak nama baik." Romo Andreas hanya menjawab pelan, "Terima kasih atas peringatannya, Bu. Saya percaya kebenaran tidak boleh ditutupi selamanya." Ia tahu sejak malam sebelumnya bayang-bayang tuduhan mulai nyata. Pertemuan yang menegangkan sore harinya di balai desa rapat lingkungan digelar. Ruangan itu sederhana, bangku kayu panjang, kipas angin tua yang berdekit, dan papan tulis dengan catatan pengeluaran kazuret. Namun suasana yang biasanya hangat berubah tegang ketika Pak Tegar masuk bersama beberapa saudara laki-lakinya. Mereka duduk di barisan depan berwajah keras sementara umat lain memilih duduk agak jauh. Ketua rapat membuka acara dengan suara bergetar, "Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan keresahan yang muncul akibat isu-isu masa lalu." Semua mata tertuju pada Romo Andreas yang duduk tenang dengan Alkitab di pangkuannya. Pak Tegar berdiri, suaranya lantang, "Saudara-saudara, saya ingin tegaskan cerita tentang karung dari altar itu bohong belaka." Romo Andreas mengada-ada memakai tulisan lama yang tidak jelas asal-usulnya untuk menuduh keluarga saya. "Kalau tidak dihentikan, saya akan menempuh jalur hukum. Saya bisa menuntut pencemaran nama baik." Ruangan mendadak gaduh. Ada yang berbisik, ada yang menunduk takut. Romo Andreas mengangkat tangan meminta tenang. "Saudara Tegar," katanya lembut tapi tegas, "saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya membaca catatan peninggalan almarhumah Maria, pembantu gereja yang jujur. Catatan ini bukan fitnah melainkan kesaksian. Saya ingin kita semua mencari kebenaran bersama, bukan untuk menjatuhkan siapapun melainkan agar desa ini tidak hidup dalam bayang-bayang rahasia." Pak Tegar menggetuk meja kayu keras-keras. "Kebenaran apa itu? Hanya tulisan seorang pembantu, tidak ada bukti nyata. Jangan gunakan catatan itu untuk menodai nama baik keluarga saya." Sorot matanya tajam seakan ingin menusuk. Namun di sudut ruangan beberapa warga justru mengganggu pelan seakan merasakan ada yang disembunyikan. Tekanan yang memuncak setelah rapat, suasana desa makin panas. Malam itu sekelompok pemuda mendatangi pastoran berteriak dari luar pagar, "Romo, hentikan cerita karung itu, jangan ganggu keluarga Pak Tegar. Kalau terus gereja ini bisa kita boikot." Romo Andreas berdiri di balik jendela menatap mereka dengan hati sedih. Ia tidak membalas dengan marah. Ia hanya berlutut di ruang tamu berdoa dengan suara lirih, "Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah hanya karena ancaman." Tak lama kemudian sekelompok ibu datang membawa nasi liwet dan teh hangat. Mereka menggetuk pintu dengan penuh kasih. "Romo, jangan takut. Kami bersama Romo. Kalau kebenaran itu ada, biarlah terungkap." Air mata Romo Andreas menetes. Dukungan sederhana itu menjadi penghiburan di tengah badai tuduhan. Tanda aneh kedua minggu berikutnya, pada saat misa sore, kejadian aneh kembali terjadi. Saat doa syukur agung sedang dilantungkan, tiba-tiba salib di altar kembali berpendar cahaya seolah dilalap api namun tidak terbakar. Umat bersorak panik, sebagian berlutut menangis, sebagian lain keluar gereja ketakutan. Romo Andreas tetap berdiri di depan altar, suaranya bergetar namun lantang, "Jangan takut, ini bukan kutukan. Ini tanda. Tuhan ingin kita mencari kebenaran yang sesungguhnya." Namun di antara umat suara Pak Tegar terdengar jelas, "Lihat, Romo sudah membawa gereja ini ke dalam kesesatan." Api itu sihir, bukan mukjizat. Suasana makin ricuh. Beberapa pemuda mencoba menenangkan tapi yang lain ikut memaki. Gereja Santo Petrus yang biasanya damai kini berubah menjadi lautan emosi. Pilihan yang sulit malam itu, Romo Andreas menulis panjang di buku hariannya. "Aku terhimpit antara dua arus, mereka yang percaya ini mukjizat dan ingin kebenaran terungkap, serta mereka yang menolak dan menuduhku penyebar fitnah.
Tapi aku yakin api yang menyala di salib itu bukan kebetulan. Tuhan sedang mengingatkan kita. Ia menutup buku lalu memandang keluar jendela. Bulan purnama menggantung di langit, gunung kidul menerangi sawah yang tenang. Tapi di balik ketenangan alam ia tahu badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suara hatinya bergema, apakah aku siap menghadapi gugatan? Apakah aku siap kehilangan kepercayaan sebagian umat demi kebenaran? Ia berlutut di depan salib kayu di kamarnya menyalakan lilin kecil. Cahaya lilin menari di dinding seolah mengingatkan iman sejati diuji bukan saat semua orang percaya melainkan saat semua orang meragukan. Di luar sana Pak Tegar dan keluarganya sedang menyusun langkah berikut. Desas-desus beredar bahwa mereka akan mengumpulkan tanda tangan untuk melaporkan Romo Andreas ke pihak keuskupan. Bahkan ada ancaman membawa perkara ini ke pengadilan negeri. Romo Andreas menarik napas dalam-dalam. Jika itu jalannya biarlah terjadi. Tapi aku tidak akan mundur. Kebenaran harus berdiri meski sendirian. Matahari Minggu pagi menyinari perbukitan Gunung Kidul dengan cahaya kemasan. Jalan tanah menuju gereja Santo Petrus penuh jejak kaki umat yang datang dari berbagai dusun. Aroma bongga, kenanga dan melati yang dibawa ibu-ibu untuk menghias altar memenuhi udara. Di luar desa tampak tenang, namun di dalam hati umat badai perpecahan semakin kuat. Sejak kejadian salib yang kembali berpendar minggu lalu, bisikan tidak pernah berhenti. Ada yang yakin itu mukjizat tanda dari surga. Ada pula yang berteriak-teriak di warung kopi bahwa itu hanyalah sihir Romo untuk menutupi fitnahnya terhadap keluarga Tegar. Di pastoran Romo Andreas duduk sendirian. Di tangannya tergenggam erat buku lusuh berisi lembaran catatan peninggalan almarhumah Maria, pembantu gereja yang sederhana namun jujur. Ia menutup mata mendengar suara hatinya berulang-ulang, jika engkau tidak membuka catatan ini umat akan terpeka selamanya. Keputusan berat ketukan pelan terdengar di pintu. Pulasri, salah satu ibu lingkungan yang setia, masuk sambil membawa termos teh hangat. Romo, umat menunggu. Apa Romo benar-benar akan membaca catatan itu? Tanyanya cemas. Romo Andreas mengangguk. Ya Bu, saya tahu risikonya, keluarga Pak Tegar akan marah. Bisa jadi saya digugat. Tapi kalau kebenaran tidak diungkap, luka ini akan terus membusuk. Bulastri menunduk lalu berkata lirih, kalau begitu kami akan mendukung Romo. Apapun yang terjadi, dukungan sederhana itu memberi kekuatan. Romo Andreas berdiri mengenakan jubah misa lalu menggenggam buku catatan Maria erat-erat. Misa dimulai, gereja penuh sesak. Bangku kayu sudah tidak muat, sebagian umat berdiri di lorong dan dekat pintu. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Di barisan depan Pak Tegar duduk dengan dada membusung diapit oleh beberapa saudara lelakinya. Tatapan matanya tajam penuh hankaman. Misa berlangsung dengan khidmat hingga tiba saat homili. Biasanya Romo Andreas akan berbicara tentang Injil hari itu. Namun kali ini ia menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat buku catatan lusuh itu. Saudara-saudaraku, suaranya lantang tapi bergetar. Hari ini saya tidak hanya menyampaikan firman Injil tapi juga sebuah kesaksian dari masa lalu. Kesaksian seorang wanita sederhana bernama Maria yang pernah melayani di gereja ini. Gereja mendadak hening. Suara jangkrik dari luar bahkan terdengar. Semua mata menatap ke arah altar. Membaca catatan Maria, Romo Andreas membuka halaman pertama. Tulisan tangan Maria terbaca jelas meski kertas mengguning. Malam itu suara bom mengguncang desa. Orang-orang berlari bersembunyi di gereja. Dari balik altar aku melihat sosok lelaki membawa karung kain besar. Aku tahu itu bukan benda biasa. Aku ingin berteriak tapi takut. Aku hanya menuliskannya di sini agar suatu hari kebenaran muncul. Suara Romo Andreas bergema di ruangan. Beberapa umat menutup mulut terkejut, beberapa lain menunduk berdoa. Ia melanjutkan, aku yakin karung itu berisi sesuatu dari ruang suci. Aku tidak tahu siapa lelaki itu tapi langkahnya tergesa dan wajahnya seperti orang ketakutan. Bisikan mulai terdengar. Sebagian umat saling bertukar pandang. Pak Tegar menggeram berdiri setengah badan. Hentikan Romo, itu hanya dongeng orang mati. Namun Romo Andreas tetap membaca. Jika suatu hari catatan ini ditemukan, semoga orang tahu bahwa ada rahasia yang terkubur di desa ini. Rahasia yang suatu saat harus diungkap agar tidak menjadi api dalam sekam. Romo menutup buku. Suaranya berat tapi tegas. Inilah kesaksian Maria. Bukan untuk menuduh, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyelamatkan kita dari api kebencian yang terus menyala dalam diam. Ledakan emosi begitu kata-kata itu selesai, ruangan langsung peka oleh reaksi. Sebagian umat bertepuk tangan sambil menangis merasa kebenaran mulai terlihat. Sebagian lagi berdiri berteriak menuduh Romo menyebar fitnah. Pak Tegar melangkah maju ke depan altar, wajahnya memerah. Romo sudah melewati batas, catatan itu tidak ada artinya. Keluarga saya tidak pernah mencuri apapun. Jika Romo terus menyebar kebohongan, saya akan melaporkan ke polisi. Umat panik. Beberapa mencoba menahan tapi beberapa pemuda justru bersorak mendukung Tegar. Suasana hampir ricuh.
Tiba-tiba dari barisan tengah seorang lelaki tua bangkit perlahan. Rambutnya putih, tubuhnya gemetar, namun matanya penuh keberanian. Ia adalah Pak Suyono, paman kandung Pak Tegar yang sudah lama sakit-sakitan dan jarang keluar rumah. Semua terdiam melihatnya berdiri. Dengan suara parau ia berkata gugup Tegar, "Jangan menutup-nutupi lagi." Semua mata membelalak. Pengakuan mengejutkan. Pak Suyono melangkah perlahan ke depan dibantu tongkat. Ia berhenti di depan altar menatap salib yang masih berdiri kokoh. Air matanya menetes. "Romo benar, kata Tan Maria benar. Malam itu, akulah orang yang membawa karung itu." Suara desahan kaget memenuhi ruangan. Pak Tegar berteriak, "Paman, jangan bicara sembarangan, itu fitnah terhadap keluarga kita." Namun Pak Suyono menggeleng, "Tidak Tegar, aku sudah tua. Waktuku tidak lama lagi. Aku harus bicara." Ia menoleh ke arah umat, suaranya gemetar tapi jelas. "Malam perang itu aku mengambil benda-benda suci dari altar patung kecil, perhiasan persembahan bahkan koin emas. Bukan untuk merusak tapi untuk menyelamatkan. Aku takut tentara merempasnya. Aku kubur semua di ladang belakang rumahku. Tapi setelah perang usai, aku tidak pernah mengembalikannya. Aku malu, aku biarkan terkubur sampai sekarang." Suasana gereja mendadak hening. Tak seorang pun bergerak. Kata-kata itu mengguncang semua hati. Pak Suyono menutup wajahnya menangis. "Aku berdosa besar. Ampunilah aku tidak ingin rahasia ini menjadi beban bagi desa selamanya." Titik balik. Romo Andreas melangkah maju meletakkan tangannya di bahu Pak Suyono. "Terima kasih Bapak sudah jujur. Kebenaran selalu menyakitkan tapi hanya dengan kebenaran kita bisa disembuhkan." Beberapa umat mulai menangis. Ada yang memeluk satu sama lain, ada yang bersujud berdoa. Wajah-wajah yang tadi marah kini berubah menjadi campuran kaget dan haru. Pak Tegar berdiri terpaku, wajahnya pucat. Semua orang menatapnya menunggu reaksinya. Namun ia hanya menunduk, bibirnya bergetar, tak sanggup berkata apa-apa. Di altar salib kayu tetap berdiri, kali ini tidak menyala tapi sinarnya terasa hadir di hati setiap orang yang menyaksikan. Penutup hari itu setelah misa umat berkumpul di halaman gereja. Tidak ada lagi teriakan, hanya tangis dan doa. Pak Suyono dibawa ke pastoran untuk beristirahat sementara Pak Tegar masih duduk diam menahan rasa malu dan kebingungan. Romo Andreas menulis di buku hariannya malam itu, "Hari ini kebenaran mulai terungkap. Tidak ada lagi alasan untuk menutupinya. Luka lama memang perih saat dibuka, tetapi hanya dengan begitu desa ini bisa sembuh. Aku tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi aku percaya Tuhan sedang menuntun kita." Angin malam berhembus lembut melalui jendela pastoran. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hati Romo Andreas merasa lega meski ia tahu badai berikutnya mungkin masih menanti. Hari-hari setelah pengakuan Pak Suyono menjadi masa yang penuh gejolak bagi desa Gunung Kidul. Setiap sudut warung kopi, setiap pertemuan di sawah, setiap percakapan di pasar hanya membicarakan satu hal, karung kain yang terkubur, benda-benda suci yang hilang, dan keberanian seorang lelaki tua yang akhirnya membuka rahasia. Suasana berubah drastis. Dulu saling tuduh dan bisikan penuh curiga mengisi udara. Kini setelah kebenaran diungkapkan, umat merasakan campuran rasa lega sekaligus malu. Lega karena api dalam sekam akhirnya padam, malu karena selama puluhan tahun mereka membiarkan bayangan rahasia itu memisahkan satu sama lain. Malam pertama setelah misa itu, halaman gereja dipenuhi umat yang datang tanpa undangan. Obor-obor dinyalakan, tikar digelar, salib kayu besar dipasang di tengah halaman. Mereka berlutut menangis, berdoa memohon ampun atas kebisuan yang terlalu lama dipelihara. Dari bibir para ibu keluar doa rosario yang lirih, sementara anak-anak kecil duduk diam bingung melihat orang dewasa menangis terseduh. Di antara mereka Romo Andreas berdiri dengan mata berkaka-kaka. Ia melihat wajah-wajah yang selama ini dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi wajah-wajah yang siap membuka diri. Kebenaran memang menimbulkan luka, tapi luka itu justru menyatukan. Keluarga Tegar menjadi pusat perhatian. Orang-orang tidak lagi berani menuduh mereka secara langsung, tetapi sikap mereka dingin. Banyak umat menghindari pandangan mata, tidak berani menyapa. Tegar sendiri lebih sering mengurung diri di rumah besar miliknya. Di pasar dagangannya masih laku, tetapi tidak ada yang berani berbasa-basi seperti dulu. Ia berjalan dengan langkah cepat, wajah tertunduk seakan seluruh dunia menatapnya. Malam berikutnya umat kembali berkumpul di halaman gereja. Doa tobat digelar dengan lebih teratur. Lilin-lilin dipasang membentuk lingkaran, suara nyanyian rohani menggema hingga ke bukit-bukit. Di antara umat muncul gagasan bahwa tidak cukup hanya berdoa. Harus ada permintaan maaf terbuka, sebuah ritual yang bisa menyatukan hati yang terbelah. Romo Andreas mendengar usulan itu dengan hati-hati. Ia tahu jika dilakukan tanpa kesiapan, keluarga Tegar bisa merasa dipermalukan dan justru melawan lebih keras. Tetapi jika tidak dilakukan, luka itu bisa tetap mengganggu. Ia berdoa lama di kapel kecil pastoran meminta kebijaksanaan. Hari Minggu berikutnya Romo Andreas berdiri di altar dengan wajah mantap.
Gereja kembali penuh sesak, semua umat ingin tahu apa langkah selanjutnya. Ia menyampaikan bahwa minggu depan akan digelar sebuah misa khusus, misa tobat dan permintaan maaf. Seluruh umat tanpa terkecuali diundang hadir. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada tuduhan yang dilontarkan, hanya ajakan untuk bersama-sama membersihkan luka lama. Keputusan itu membuat bisik-bisik kembali ramai. Sebagian umat lega, sebagian cemas. Bagaimana jika keluarga Tegar menolak hadir? Bagaimana jika mereka marah? Hari-hari menjelang misa khusus itu menjadi ujian berat. Beberapa kali Romo Andreas menerima surat tanpa nama yang diletakkan di pintu pastoran. Isinya ancaman agar ia menghentikan semua ini. Ada pula koretan di pagar gereja yang berbunyi kukup sudah, jangan buka aib. Namun di sisi lain dukungan juga terus mengalir. Para ibu lingkungan datang bergantian membawa makanan, anak-anak muda membantu membersihkan halaman gereja, para bapak menyiapkan kursi tambahan. Malam sebelum misa halaman gereja berkilau diterangi puluhan lilin. Umat berkumpul berdoa, menyanyi, menyiapkan hati untuk hari esok. Langit Gunung Kidul kira bintang-bintang bertaburan, seolah ikut menyaksikan detik-detik menuju sebuah rekonsiliasi besar. Keluarga Tegar masih mengurung diri. Di rumah besar mereka lampu-lampu padam lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara dari dalam, hanya bayangan gelap yang menempel di dinding. Namun bisikan di desa mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus menghindar. Tekanan dari umat, dari kerabat jauh, bahkan dari suara hati sendiri akan memaksa mereka hadir. Pagi harinya lonceng gereja berdentang memanggil umat. Kali ini bunyinya nyata ditarik oleh tangan para petugas gereja, bukan denting misterius seperti sebelumnya. Jalan menuju gereja dipenuhi umat berpakaian sederhana, wajah mereka serius namun penuh harap. Di depan altar salib kayu yang dulu berpendar cahaya berdiri Mega dihias bongga, melati dan anggrek. Misa dimulai dengan lagu pengantar yang penuh haru. Setiap kata doa terasa berat, setiap bait nyanyian mengguncang hati. Ketika saat homili tiba, Romo Andreas berdiri lama dalam diam membiarkan suasana hening menguasai ruangan. Ia berbicara tentang kebenaran, tentang luka yang harus dibuka agar bisa sembuh, tentang keberanian seorang tua bernama Suyono yang memilih jujur di akhir hidupnya. Ia berbicara tentang umat yang sudah terlalu lama hidup dalam bayangan rahasia. Lalu ia mengajak semua yang hadir untuk memulai bab baru, saling memaafkan, saling merengkul, membangun kembali persaudaraan yang retak. Ketika misa mencapai puncaknya, umat menunduk berlutut menangis. Suara doa memohon ampun menggema. Di barisan belakang beberapa anggota keluarga Tegar terlihat hadir dengan wajah kaku. Mereka tidak melangkah ke depan, hanya duduk diam. Tetapi kehadiran mereka sendiri sudah menjadi tanda bahwa tembok perlahan mulai retak. Malam itu setelah misa berakhir, halaman gereja berubah menjadi tempat rekonsiliasi. Obor dinyalakan, umat berdoa bersama, tangan-tangan saling menggenggam. Suara nyanyian sederhana terdengar dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama desa itu merasakan damai yang sejati. Romo Andreas menatap langit malam melihat bintang bertaburan. Di dalam hatinya ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada luka yang harus diobati, masih ada ego yang harus dilebur. Namun langkah pertama sudah diambil. Doa tobat bersama malam itu menjadi tonggak awal perjalanan panjang menuju kesembuhan. Pagi itu udara Gunung Kidul terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari bukit membawa aroma tanah basah, seolah alam pun ikut bersiap menghadapi hari besar. Di setiap sudut desa orang-orang berjalan menuju gereja Santo Petrus dengan langkah hati-hati. Wajah-wajah yang mereka bawa penuh rasa penasaran, cemas dan harapan. Altar gereja sudah dihias sederhana namun khidmat. Bongga kenanga dan anggrek putih dipasang di kaki salib kayu, sementara lilin-lilin berjejer di sepanjang lorong. Panitia dari kalangan muda menyiapkan kursi tambahan di halaman luar karena jumlah umat yang datang jauh melampaui biasanya. Bahkan orang-orang dari dusun tetangga ikut berdatangan ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Di ruang pastoran, Romo Andreas duduk sebentar memejamkan mata. Sejak pengakuan Pak Suyono segala sesuatu bergerak cepat. Desa yang tadinya sunyi oleh rahasia kini riuh oleh doa dan bisikan. Dukungan datang silih berganti, tetapi ancaman pun tidak berhenti. Namun keputusan sudah final. Hari ini bukan sekadar misa melainkan titik balik. Hari ini adalah saat ketika luka lama dibuka agar bisa benar-benar sembuh. Lonceng gereja berdentang 3 kali. Suaranya keras nyata ditarik dengan tali baru yang sudah diperbaiki. Umat berdiri menyanyikan lagu pembuka. Suasana penuh haru seperti gelombang besar yang menekan darah setiap orang. Misa berjalan dengan lancar hingga tiba pada bagian homili. Romo Andreas berdiri di altar menatap seluruh umat dengan mata yang berkilau oleh air mata tertahan. Ia berbicara tentang luka yang diwariskan, tentang keberanian seorang tua yang mengaku salah, tentang api dalam sekam yang hampir menghancurkan komunitas. Ia menegaskan bahwa kebenaran tidak lagi bisa ditutup dan hanya dengan kerendahan hati serta pengampunan desa ini bisa kembali bersatu. Setelah homili suasana berubah.
Kursi di barisan depan dikosongkan dan semua mata menoleh ke arah satu keluarga. Tegar dan kerabatnya duduk dengan wajah kaku. Mereka menunduk tidak berani menatap balik. Tekanan dari umat terasa begitu kuat seperti gelombang yang tak bisa mereka hindari. Perlahan dengan langkah berat Tegar berdiri. Saudara-saudaranya mengikuti dari belakang. Dengan langkah gemetar mereka berjalan menuju altar. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Tidak ada bisikan, tidak ada gerakan. Hanya suara sepatu yang beradu dengan lantai kayu terdengar jelas. Ketika mereka tiba di depan altar, suasana begitu tegang hingga udara terasa menekan dada. Tegar berdiri di hadapan salib kayu. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipis. Tangannya menggepal, dadanya naik turun menahan emosi. Beberapa saat lamanya ia hanya terdiam, lalu lututnya perlahan goyah. Ia jatuh berlutut di depan salib. Saudara-saudaranya mengikuti satu persatu. Tangis mulai terdengar dari umat. Beberapa ibu menutup wajah dengan kerudung, air mata mengalir deras. Pemuda-pemuda yang biasanya keras kini menunduk bahu mereka bergetar. Tegar akhirnya membuka mulut, suara parau namun cukup keras untuk didengar semua orang. Ia mengakui bahwa keluarganya telah lama hidup dalam kebanggaan buta, menolak mengakui kesalahan yang pernah terjadi. Ia menyebut nama pamannya Suyono sebagai orang yang menyimpan rahasia, dan meski bukan dirinya yang melakukannya, ia merasa ikut menanggung dosa karena membela sesuatu yang salah. Umat terisak. Romo Andreas melangkah maju berdiri di samping mereka. Ia menggulurkan tangan mengajak umat mengangkat doa pengampunan. Suara doa bergema sederhana namun menusuk hingga ke tulang. Pada saat doa mencapai puncak, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Salib kayu yang berdiri di altar kembali memancarkan cahaya lembut. Bukan kobaran api seperti sebelumnya, melainkan sinar putih hangat yang menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada yang panik kali ini. Semua orang justru menunduk merasakan damai yang begitu dalam. Air mata mengalir di pipi Tegar. Untuk pertama kalinya wajah keras itu luluh. Ia menunduk lebih rendah lalu mencium kaki salib. Saudara-saudaranya melakukan hal yang sama. Umat bertepuk tangan pelan, bukan sebagai sorakan melainkan sebagai tanda penerimaan. Suasana berubah total. Orang-orang saling memeluk, tangan-tangan terulur, suara doa tobat berubah menjadi nyanyian syukur. Tangisan bercampur senyum, luka bercampur harapan. Semua orang merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari mereka, sesuatu yang membebaskan. Misa berlanjut hingga akhir dengan suasana penuh sukacita. Saat perarakan penutup, anak-anak kecil berlari membawa bunga menaburkannya di sepanjang lorong, sementara umat menyanyi dengan suara lantang. Setelah misa, halaman gereja menjadi lautan pelukan. Tegar dan keluarganya tidak lagi berdiri sendiri. Orang-orang mendekat, merangkul, menyalami, menyatakan bahwa semuanya sudah dimaafkan. Meski air mata masih mengalir, senyum perlahan muncul di setiap wajah. Malam harinya di pastoran, Romo Andreas menulis kembali di buku catatannya. Ia menuliskan bahwa hari ini desa telah mengalami mukjizat, bukan hanya karena cahaya salib tetapi karena keberanian manusia untuk jujur, rendah hati dan saling mengampuni. Ia menulis bahwa pengakuan dosa terbesar bukanlah di ruang pengakuan melainkan di hadapan seluruh umat, dan dari situlah lahir kebebasan sejati. Angin malam bertiup lembut melalui jendela membawa aroma bunga kenanga dari altar yang masih tersisa. Di langit bintang-bintang berkelip terang. Desa Gunung Kidul yang dulu nyaris terbelah kini kembali bersatu. Romo Andreas menutup bukunya lalu berlutut di depan salib di kamarnya. Tidak ada cahaya api, tidak ada tanda ajaib, hanya kedamaian yang sederhana. Itu sudah lebih dari cukup. Fajar meningkapkan langit Gunung Kidul dengan warna merah muda yang lembut. Desa yang sempat diliputi ketegangan kini tampak berbeda. Jalan-jalan tanah dipenuhi anak-anak yang berlari sambil tertawa, suara gamelan kecil dari rumah-rumah terdengar lagi, dan senyum kembali muncul di wajah orang dewasa. Beberapa hari telah berlalu sejak misa tobat dan permintaan maaf terbuka. Suasana lega masih terasa di udara seperti embusan angin baru yang menyapu bersih sisa-sisa kabut. Umat saling menyapa dengan ramah, bahkan orang-orang yang dulu saling menghindar kini mulai kembali bercakap ringan di warung kopi. Di halaman gereja Santo Petrus, kerja bakti digelar. Pemuda menanam bunga, ibu-ibu membersihkan bangku kayu, dan bapak-bapak memperbaiki pagar. Semua dilakukan dengan sukarela tanpa ada yang memerintah. Semangat persaudaraan yang hilang puluhan tahun kini kembali tumbuh. Di ruang pastoran, Romo Andreas menyiapkan sebuah rak kayu sederhana. Di rak itu ia menempatkan buku harian Maria yang kini sudah dilapisi sampul kakak pelindung. Bukan sebagai benda pusaka untuk disembah, melainkan sebagai saksi sejarah. Di sampingnya ditempatkan salib kecil dari kayu pohon jati, hadiah dari umat sebagai tanda bahwa catatan itu telah menjadi bagian dari perjalanan iman desa. Upacara kecil digelar untuk meresmikan penyimpanan buku harian tersebut. Umat berkumpul di ruang tradisi, menyalakan lilin, menyanyikan lagu sederhana. Romo Andreas menjelaskan bahwa catatan ini tidak lagi menjadi sumber perpecahan melainkan pengingat agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Pak Suyono hadir dengan tubuh lemah duduk di kursi roda. Wajahnya tenang seolah beban panjang yang ia pikul sudah lepas. Ia tersenyum ketika melihat buku harian itu diletakkan di rak. Air matanya jatuh bukan lagi air mata penyesalan melainkan air mata kelegaan. Pak Tegar juga hadir berdiri di barisan belakang. Ia belum banyak berbicara sejak permintaan maaf tetapi langkahnya datang ke akara itu sudah cukup menjadi tanda bahwa hatinya mulai luluh. Warga yang melihatnya tidak lagi menjauh. Beberapa mendekat menepuk bahunya memberi isyarat bahwa pintu pengampunan telah terbuka. Malam hari setelah upacara selesai umat tidak langsung pulang. Mereka berkumpul di halaman menyalakan obor dan berdoa rosario bersama. Langit penuh bintang suara jangkrik bersahutan dan damai melingkupi seluruh desa. Ketika doa mencapai akhir sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dari rak di ruang tradisi buku harian Maria yang disimpan di balik kakak memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu tidak membakar, tidak menyilaukan, hanya berpendar hangat cukup untuk terlihat jelas oleh beberapa umat yang masih berada di dalam. Mereka terdiam lalu berlutut. Berita tentang cahaya itu menyebar cepat. Namun kali ini tidak ada ketakutan, tidak ada tuduhan. Semua sepakat bahwa itu bukan kutukan melainkan tanda bahwa kebenaran yang dituliskan dengan kejujuran mampu menyelamatkan seluruh desa dari api yang selama ini tersembunyi. Api itu bukanlah api nyata yang membakar kayu melainkan api kebencian, api prasangka, api rahasia yang membara dalam diam. Keesokan harinya desa kembali beraktivitas. Namun ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang bekerja di sawah dengan lebih ringan, anak-anak bersekolah dengan penuh semangat dan lonceng gereja berdentang dengan suara yang menenangkan bukan lagi menakutkan. Di dalam buku catatannya sendiri Romo Andreas menulis bahwa catatan Maria telah menjadi mukjizat, bukan karena kertasnya memancarkan cahaya melainkan karena keberanian seorang wanita sederhana yang memilih menuliskan kebenaran di tengah ketakutan perang. Tulisan itu yang nyaris terlupakan justru menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan satu desa. Waktu berjalan, ladang tempat Pak Suyono mengubur benda-benda suci itu dibuka. Beberapa relawan menggali dan benar ditemukan karung kain tua yang masih berisi patung kecil, koin emas dan beberapa benda liturgi. Semua dikembalikan ke gereja, dibersihkan lalu disimpan di ruang tradisi bersama catatan Maria. Umat berkumpul menyaksikan benda-benda itu ditaruh di altar kecil. Tidak ada sorak-sorai, hanya doa hening. Semua sadar bahwa benda-benda itu bukan sekadar barang berharga melainkan saksi dari perjalanan panjang iman mereka. Pak Suyono wafat beberapa minggu kemudian meninggalkan dunia dengan senyum damai. Pemakamannya dihadiri seluruh umat tanpa kecuali termasuk keluarga Tegar. Tidak ada lagi jurang di antara mereka. Semua berdiri berdampingan menyanyikan lagu penghiburan. Hari itu Romo Andreas kembali menulis satu kalimat di buku hariannya, garis pena seorang pembantu sederhana telah menyelamatkan desa ini dari terbakar oleh api kebencian. Sejarah tidak lagi membebani melainkan membimbing. Malam turun dan langit gunung kidul bertabur bintang. Di ruang tradisi buku harian Maria tersimpan diam, tidak lagi memancarkan cahaya, namun kehadirannya cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya mengingat bahwa kebenaran meski pahit selalu membawa kebebasan. Desa itu kini hidup dengan damai. Anak-anak kembali bermain di halaman gereja, lonceng berdentang setiap minggu tanpa menimbulkan ketakutan dan umat berkumpul dengan hati penuh syukur. Kisah lama tentang kerung kain dan rahasia perang menjadi bagian dari sejarah, bukan lagi beban. Catatan sederhana telah menyelamatkan seluruh desa dan kalimat terakhir yang ditulis Maria bergema di hati semua orang. Tulisan kecil mampu menjaga api agar tidak membakar habis.